Hello guys, welcome back with me again dan di Haris Channel. Dan di video saya kali ini saya motovlog lagi ya kawan. Dan di motovlog saya kali ini saya bakal ngebahas tentang 5 alasan untuk tidak membeli CBR 250RR seperti yang kalian lihat di judul ya. Jadi yang akan saya bahas saat ini adalah itu tadi. Dan kenapa saya bahas itu? Karena banyak banget ya yang meminta pertimbangan ke saya di Instagram maupun di komentar. Dia pengen beli motor ya, motor 150cc atau 250cc gitu kan. Jadi ini ada sedikit referensi buat kalian, yang dimana referensi ini sudah saya pilih itu secara umum ya. Secara umum itu maksudnya selain saya, orang lain juga dapat menerimanya gitu. Kalau opini pribadi dan lebih ke penggunaan ya kan, seperti video saya yang kemarin itu, yang penyesalan membeli CBR 250RR itu, yang nonton udah lumayan banget. Nah ini biarin duluan aja. Oke, jadi langsung aja yang paling pertama, yaitu adalah kota kalian adalah kota yang padat, macet ya, dan memiliki banyak gang-gang yang sempit ya. Kenapa alasannya untuk tidak membeli CBR 250RR ya kan? Karena kalian bakal pegel banget, dan yang kedua juga kalian bakal panas ya. Paha kalian tuh bakal panas. Kecuali memang kalian tujuannya buat sunmori doang, motornya is no problem ya. Jadi meskipun kalian tinggal di kota padat tapi beli CBR-nya cuman buat sunmori, buat jalan-jalan santai aja, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk harian di jalan-jalan macet, ya sebut aja kayak kota di Jakarta lah ya, kayak kota Jakarta, Surabaya gitu, menurut saya sih kurang recommended sih. Karena saya udah pernah nyobain gitu di kota besar ya. Jangankan lewat gang sempit atau macet ya, di lampu merah doang yang kita berhenti kurang lebih 30 detik sampai 1 menit gitu aja, kalau terlalu sering itu rasanya panas banget ke paha ya. Terus apalagi kalau kalian bawa boncenger, wah itu tambah pegel lagi kalau saya bilang. Iya, kalian bakalan tambah pegel abis lah pokoknya. Itu adalah yang pertama. Apabila memang kota kalian padat dan tujuan kalian motor kalian itu buat harian, saya nggak rekomendasiin ya motor ini buat dibeli. Terus yang kedua, spare part original tergolong susah untuk didapat ya. Itu adalah yang kedua. Spare part original CBR 250RR ini tuh agak susah didapat ya kawan, apalagi kalau kotanya kota kecil ya kan. Apalagi kalau Honda, dealer Hondanya itu misalkan dia bukan Honda Wing ya, itu biasanya jarang banget yang ngejual ya, yang ngejual aksesoris original CBR 250RR ini. Ya mungkin beberapa orang bakal memilih substitusi ke spare part motor lain, tapi untuk beberapa orang juga bakal memilih stay dengan spare part original yang terjamin kualitasnya, terjamin bagusnya ya, seperti itu. Pendapat orang dan pendirian orang-orang itu berbeda-beda. Kalau saya sendiri, saya lebih memilih part substitusi, yang dimana part substitusinya itu juga terjamin dengan keawetannya ya, seperti itu. Seperti halnya contohnya aja, kemarin saya nyari pak knalpot atau yang bulat itu yang dinempel di silinder. Namanya apa ya? Kalau saya bilang sih pak knalpot itu ya. Itu saya nyari untuk CBR 250RR ini nggak ada ya, suruh inden dulu. Cukup lama ya nunggu. Alhasil saya searching di Google dan cari yang sama di CBR 250RR ini apa. Alhasil yang sama itu adalah Honda Sonic, GL Pro dan Mega Pro yang saya tahu itu ya. Jadi bisa substitusi dari pak knalpot motor itu, dan alhasil saya beli punya Mega Pro dan bisa dipasang dengan baik gitu. Jadi saya lebih memilih untuk substitusi daripada menunggu part original, yang dimana juga susah banget ngedapetinya gitu. Meskipun di bengkel-bengkel besar cukup susah sih saya bilang. Buat kalian yang user CBR 250RR juga ngerasain nggak? Kalau ngerasain silahkan komentar ya. Jadi itu adalah yang kedua, spare part originalnya tergolong susah banget buat dicari. Dan yang ketiga adalah kalian tidak suka sama motor nunduk ya. Ya ini lebih ke pribadi orang masing-masing ya. Tapi ini saya sebutin buat alasan untuk tidak membeli CBR 250RR, karena mungkin dari beberapa kalian yang ingin membeli mengira bahwa motor ini tuh nggak nunduk-nunduk amat ya. Itu bener, kalau dibandingin sama GSX dan R15 ini malah tidak terlalu nunduk ya. Tapi kalau saya bilang nunduk sih, ini cukup nunduk dan cukup pegel ya.
Dan apalagi motor ini memiliki bobot yang cukup berat, yaitu sekitar 165 kg, dan memiliki tinggi jok sekitar 780 mm kalau nggak salah sob. Nah itu cukup tinggi ya. Dan buat kalian yang mungkin punya tinggi lebih dari 172, itu justru malah lebih enak naik motor ini, karena jangkauan kalian ke stang itu malah lebih tinggi ya. Kalau saya beranggapan bahwa semakin tinggi kalian semakin enak bawa motor ini. Tapi untuk teman saya yang tingginya 160 cm itu nggak terlalu masalah ya bawa motor ini. Soalnya motornya juga termasuk enak handlingnya. Cuman kalau awal-awal pakai harus butuh penyesuaian ya. Apalagi pas lagi muter itu yang rawan banget rebah ya. Soalnya saya sendiri udah mengalaminya gitu, udah ngerebahin motor ini 2 kali. Ini mobil apaan tantin mulu, orang aku udah di kiri. Nah yang ketiga adalah itu, kalau kalian tidak suka motor nunduk, kalian saya rekomendasiin buat beli motor ini ya. Meskipun itu kembali lagi ke pribadi kalian masing-masing. Dan banyak kan juga orang yang beli motor ini udah tahu kalau motor ini tuh adalah RR ya, dan itu pastinya nunduk. Apalagi kalau udah tahu kalau stangnya underreok ya, itu nunduk. Ya jadi kalau buat kalian yang mungkin belum punya gambaran kalau motor ini nunduk, ya saya bilang di video ini bagus lah ya kalian jadi tahu gitu. Kalau saya kemarin sih sebelum beli motor ini ya tahu bener motor ini nunduk ya, jadi saya tetap beli karena ya pengen. Kita salip truknya ya. Oke. Nah terus alasan yang keempat lagi ya, jadi alasan yang keempat adalah spare part original Honda CBR 250 RR itu tergolong mahal ya. Jadi saya sarankan lagi buat kalian yang punya CBR 250 RR atau baru mau beli, itu jangan kaget ya kalau spare partnya itu mahal. Spare part original ya, yang saya bilang original ya. Jadi kita tengok lagi, kita lihat ke yang udah saya ketahui aja ya kawan. Contohnya aja filter oli CBR 250 RR ya, itu dibanderol cukup mahal ya, sekitar 250 ribuan yang original. Sedangkan kalau kalian pakai substitusi punya Kawasaki Ninja 250 Fi yang udah injeksi ya, soalnya kalau yang karbu beda, sama yang punya R25 itu harganya jauh banget sob. Padahal kalau dilihat dari modelnya, bentuknya, dalemannya itu sama coy, sama gitu. Kalau untuk filternya R25 itu dibanderol sekitar harga 65 ribuan, sedangkan kalau untuk Ninja 250 Fi itu sekitar 120 ribuan ya, harganya segitu. Itu bedanya hampir 2 kali lipat loh. Jadi pokoknya buat kalian yang pengen beli CBR 250 RR, kalau udah punya atau udah punya, kalian harus pinter-pinter cari substitusi part buat CBR 250 RR ini. Tapi pastiin part yang kalian pasang di CBR 250 RR ini memiliki kualitas yang kurang lebih bagusnya sama ya dengan kualitas part originalnya CBR 250 RR ini sob. Seperti itu. Terus kita tengok lagi spare part ke busi ya. Busi milik Yamaha R25 itu jauh lebih murah daripada CBR 250 RR ini. Begitupun juga Kawasaki Ninja 250 Fi. Bang, kenapa patokannya R25 sama Ninja? Ya kan? Ya karena memang rivalnya CBR 250 RR ini di Indonesia ya dua motor itu ya kan. Rivalnya dua motor itu. Jadi kita harus memiliki pertimbangan di antara kedua itu. Kalau sampai bilang memang Yamaha lebih murah partnya, mari kita tengok ke Kawasaki Ninja, yang dimana spare partnya bisa tergolong juga lebih mahal. Tapi lebih mahal CBR 250 RR ini sob. Jadi satu businya itu mencapai 190 ribu ya untuk CBR 250 RR, karena memang dia modelnya beda dan bahannya sih katanya beda juga gitu. Terus kalau untuk Yamaha R25 dia businya masih busi standar ya, yang saya lihat dan yang saya ketahui itu. Terus kalau punya Kawasaki Ninja 250 Fi itu juga nggak semahal itu. Kalau kalian cari substitusinya ini saya belum nemu gitu yang lebih murah. Kalau yang lebih mahal ada gitu, yang merek Breeze ya, Breeze, dan merek racing yang lainnya itu ada yang lebih mahal. Tapi kalau yang lebih murah saya belum tahu kalau untuk CBR 250 RR ini. Itu adalah yang keempat ya.
spare part original tergolong jauh lebih mahal daripada rivalnya. Jadi kalian harus mikir-mikir dulu. Seperti itu. Terus yang kelima yaitu adalah bodi gampang getar. Ya, tidak dipungkiri ya, motor Honda dari zaman dulu terkenal iritnya tapi terkenal gemberadak ya. Gemberadak itu adalah bahasa Jawa yang dimana dulu itu saya sebut tersebut karena suaranya itu gemberadak ya kawan. Ketika motor-motor lewat jalan-jalan yang gak rata itu bunyinya gubrak-gubrak gitu loh. Itu dari zamannya Supra X zaman dahulu yang tahun 2000-an itu, sampai motor Kadisma, sampai Supra 125 FA itu juga masih getar-getar gitu Honda. Bahkan di CBR 250R ini tuh getar sob. Mungkin kalau di video kayak gini nggak kedengaran ya, tapi kalau kalian dengar secara langsung itu kedengaran banget. Di bagian sini tuh getar-getar. Ya kalau dibilang perawatannya gimana, kalau untuk masalah getar ini agak susah ya. Mungkin ya baut-bautnya dicek, ke kendorannya ya kan. Dan kalau misalkan servis ke Honda Wing ya, kalian bisa request ya bagian getarnya mana untuk diperbaiki atau untuk dicek ya. Seperti itu. Jadi saya masih bingung gitu sama Honda sampai sekarang. Kok sampai di CBR 250RR pun gampang getar gitu loh. Ada apa gitu? Kita bandingin dengan, kita tengok lah ya dengan Yamaha. Yamaha itu motornya tua-tua tapi nggak pernah gitu getar-getar gitu. Kalau yang saya rasain pakai Yamaha loh ya. Jadi beda banget. Oke. Ya kan. Jadi buat kalian yang punya motor Honda silahkan berkomentar, apa bener nggak motor Honda itu lebih gampang getar daripada motor Yamaha atau kompetitornya. Kita lihat, pasti iya. Apalagi kalau motor bebeknya ya, Supra dan lain sebagainya. Tapi untuk generasi Supra GTR 150 saya belum tahu ya, dia ikutan gampang getar apa enggak. Jadi itu tadi adalah 5 alasan untuk tidak membeli CBR 250RR, atau kalian harus pikir-pikir lagi. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin ada kesalahan atau ada kurangnya silahkan berkomentar, atau ada masukan konten juga kalian silahkan berkomentar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya. Dan jika kalian ingin bertanya secara pribadi, bukan di komentar, kalian bisa DM Instagram saya ya. Bisa juga untuk minta fallback. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai kelar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah.